Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La takum fihi abadan, al-masjidu ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Falah Taman Yasmin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan nikmatnya, inayahnya dan juga hidayah dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita kembali bermuajah dalam kajian rutin yang insya Allah mudah-mudahan kajian kita hari ke hari terus menambah dan meningkatkan kualitas ilmu, kualitas iman, kualitas amal, kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di hari yang keempat ya. Hari keempat di bulan Muharram 1445 Hijriah, atau bulan baru dan tahun baru dalam pandangan Islam. Tahun baru dalam Islam ini atau penanggalan dalam Islam ini ya disebut dengan tahun Hijriah, karena penanggalan dalam Islam ini diambil dari hijrah Nabi. Kalau kita perhatikan dalam sejarah ya, penanggalan ini adalah merupakan tanda tentang kecerdasan para sahabat Nabi, wabil khusus juga kebijaksanaan Umar bin Khattab. Karena penanggalan dalam Islam ini adalah produk ijtihad yang dilakukan para sahabat. Karena itu belum terjadi di zaman Rasul. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya permasalahan di zaman sahabat itu ada, dan itu juga tidak ada di zaman Rasul. Karena zaman ini kan berkembang terus. Ya, jadi apa yang ada di zaman Rasul, apa yang tidak ada di zaman Rasul, ada di zaman sahabat. Apa yang tidak ada di zaman sahabat, ada di zaman tabi'in. Apa yang tidak ada di zaman tabi'in, ada di zaman kita. Jadi zaman itu berkembang terus, berubah terus, sehingga ketika adanya perubahan zaman, perkembangan zaman, disitulah dibutuhkan tentang ijtihad. Oleh karena itu maka penanggalan dalam Islam ini adalah merupakan produk ijtihad, pure produk ijtihad para sahabat. Jadi bayangkan kalau misalkan ternyata sahabat tidak boleh berijtihad untuk menetapkan sesuatu yang sesuatu itu sebetulnya tidak terjadi di zaman Rasul, betapa agama ini akan semakin sempit dan tidak bisa menjawab tentang permasalahan-permasalahan yang berkembang terkait dengan kehidupan manusia. Tinggal nanti metodologi apa sebetulnya yang digunakan para sahabat yang dipimpin oleh Umar bin Khattab terkait dengan penetapan masalah itu, kan begitu. Jadi kalau saya lihat dari metode yang dipakai para sahabat ini dalam ilmu usul fikih, namanya adalah maslahah al-mursalah. Ya, maslahah mursalah ini adalah dalil ya di dalam menentukan sesuatu yang tidak disebutkan secara tekstualis di dalam Quran maupun Sunnah. Jadi maslahah itu artinya mengambil manfaat, mengambil kebaikan ya, agar terhindarnya kerusakan dan kemadharatan, yang tentunya hal ini dipandang baik dalam pandangan
pandangan agama maupun dalam pandangan akal manusia. Al-mursalah artinya adalah sesuatu yang terlepas atau al-mutlaqah yang terbebas. Maksudnya adalah mengambil manfaat kebaikan dalam pandangan akal dan sesuai dengan tujuan syariat, tapi dia terlepas, terbebas dari dalil yang ada dalam Quran dan Sunnah. Itu namanya maslahah mursalah. Ya, contoh misalkan tentang pemberian harokat terhadap Quran itu dalilnya maslahah mursalah. Atau penulisan kitab hadis itu dalilnya adalah maslahah mursalah. Karena tidak ada hadis dibukukan di zaman Nabi dan tidak ditulis di zaman Nabi. Nah, termasuk masalah penanggalan dalam Islam ini. Kalau dilihat dari dalil itu, ada banyak ya. Jadi ada disebut dengan, kalau dalam usul fikih itu ada namanya sumber hukum, ada namanya dalil hukum. Kalau sumber hukum itu disepakati para ulama kan 4. 1 Quran, 2 Sunnah, 3 ijma, 4 qiyas. Itu namanya sumber hukum atau masdaril hukmi, masadiru hukmi. Nah, di selain sumber hukum ada namanya dalil hukum. Walaupun sumber juga kadang-kadang suka disebut dengan dalil. Ya, kalau dalil itu kalau kata Abdul Wahab Khalaf ya di dalam kitabnya Usul Fikih, dalil itu ada dalil dari sisi asal usul. Itu namanya ada dalil sisi asal usul, itu ada dalil nakli Quran Sunnah. Ada juga dalil akli, namanya dalil akal. Jadi akal itu bisa dijadikan dalil. Yang kedua dari sisi ruang lingkup, misalnya ada dalil kulli, dalil yang umum, ada dalil juz'i, dalil yang parsial, yang bagian-bagian. Atau dari sisi kehujahan yang ketiga, ada disebut dengan dalil qat'i. Qat'i itu pasti, tidak multi tafsir. Begitu teksnya ya begitulah. Tentang puasa 3 hari di Mekah, 1 hari, 7 hari di sini ketika orang yang melakukan pelanggaran. Ada juga namanya dalil sunni. Sunni itu artinya dalil yang multi tafsir. Jadi Quran itu secara dalil, secara teks yaitu qat'i, tapi tafsirnya adalah sunni. Sunni itu artinya ada tafsir lain, ada makna lain. Contoh misalkan tentang bersentuhannya laki-laki dan perempuan misalkan setelah berwudu, ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Karena dari teks aula mastumun nisa. Nah ini sunni dalilnya. Atau perempuan yang ditalak, ya, disuruh menunggu 3 kali kurun. Ya taruh basna salah sampai kuru itu ada yang memahami haid, ada yang memahami suci, itu namanya zonni. Jadi zonni itu artinya maknanya tidak pasti. Itu namanya dalil. Nah, terkait dengan penetapan hijriah ini juga dalil yang digunakan adalah maslahah mursalah. Nah, jadi kalau kita lihat misalkan ya sejarahnya bahwa penetapan tahun dalam Islam ini itu kan dimulai dari masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Saat itu ada 4 pendapat. Ada 4 pendapat. Kanat al-qadaya allati ittafaqat lahu wa yumkinu ayyuri khabiha arba'ah. Jadi saat itu sesuatu yang muncul untuk menetapkan penanggalan dalam Islam itu ada 4 hal ya. Yang pertama adalah mauliduhu. Ada yang berpendapat penanggalan dalam Islam itu harus dimulai dari lahirnya Nabi. Yang pertama dulu. Jadi waktu itu terjadi musyawarah, terjadi bahasa kitanya diskusi dan perdebatan para masyarakat.
Yang kedua adalah mab'athuhu. Ya, penanggalan itu harus dimulai dari diutusnya Nabi menjadi Nabi. Yang ketiga adalah wahijratuhu. Penanggalan atau tahun dalam Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi. Dan yang keempat adalah wafatuhu, dari wafatnya Nabi. Jadi saat itu muncul 4 hal itu di kalangan para sahabat yang disampaikan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, kemudian farajaha indahum ja'alaha minal hijrah. Di annal mawlida wal mab'atha la yakhlu wahidun minhuma minan naza'i min ta'yinis sanah, ta'yinis sanah. Maka saat itu adalah diputuskan bahwa tahun dalam agama kita itu dimulai dari hijrah. Sebab kalau dari lahirnya Nabi ataupun dari diutusnya Nabi menjadi Nabi, ini masih terjadi debatable. Kapan Nabi lahir misalkan, kapan Nabi diutus itu, tahunnya itu masih debatable. Tapi kalau dari hijrahnya Nabi, para sahabat mengalami itu, ya, sehingga Umar bin Khattab mengambil bahwa hijrah Nabi itu apa tahun dalam Islam itu dimulai dari hijrah. Ada yang bertanya kepada Umar, alasan lain apa yang menyebabkan engkau mengambil pendapat itu, kata sahabatnya. Pendapat ini kan dikemukakan oleh Ali, ya, dan oleh Utsman. Karena mungkin sahabat yang lain kurang puas, khawatirnya Umar menerima pendapatnya Ali atau Utsman karena kedekatan gitu ya. Nah, kemudian Umar memberikan lagi argumentasi lain. Kata Umar bin Khattab, al-hijratu faraqat bainal haqq wal batil. Hijrah itu adalah merupakan pemisah antara hak dan batil. Ya, ini diputuskan Umar terkait dengan surat dari Abu Musa, gubernur Basrah, yang menulis surat kepada Umar, wahai Umar, banyak sekali surat yang datang kepadaku darimu, tapi nggak ada tahunnya. Aku bingung ini tahun yang lalu atau tahun yang akan datang. Disitulah Umar akhirnya berinisiatif mengumpulkan para sahabat untuk merespon surat dari gubernur itu. Kemudian dibicarakan, dimusyawarahkan, diputuskan. Akhirnya diputuskanlah hijrah sebagai penanggalan dalam Islam. Itu ijtihad. Dan ini belum terjadi di zaman Nabi. Itu yang disebut dengan al-maslahah al-mursalah. Maka kalau para sejarawan ya sering mengatakan bahwa penanggalan atau tahun dalam Islam ini adalah bagian daripada kecerdasan sahabat, kebijaksanaan Umar bin Khattab. Sama dulu ada juga seorang sejarawan menulis bahwa perang Khaybar adalah bukti kehebatan Ali bin Abi Thalib. Itu suka ada menulis begitu para sejarawan itu begitu. Jadi Ali bin Abi Thalib itu kata sejarawan Pak, terkenalnya itu pada saat perang Pak, perang Khaybar. Tahu nggak perang Khaybar itu perang apa Pak? Ya? Perang kaum muslimin melawan Yahudi yang tinggal di mana? Di Khaybar ya. Khaybar itu sebuah wilayah 160-an ya, 165 kilometeran dari Madinah. Itu perang Khaybar. Khaybar itu satu wilayah di Arab itu yang subur ya, yang bagus lah. Tapi Yahudi itu mereka ketika merasa kuat, karena kekuatan Yahudi itu ada 10.000 pasukan yang terlatih, selalu memprovokasi kaum muslimin. Kemudian Nabi siapkan gitu pasukan, yang padahal pasukan Nabi cuma berapa? Kurang lebih 1.600 melawan yang 10.000. Ya, itulah hebatnya Nabi kita. Nah, disitulah terkenalnya Ali bin Abi Thalib. Dibayangkan mereka jalan menuju Khaybar 160 km. Mereka berjalan karena yang mengendarai kuda kalau nggak salah itu cuma 200 orang. Jadi dari 1.600 yang mengendarai kuda ini berapa? 200. Berarti selebihnya apa? Jalan kaki, bawa tameng, bawa pedang 160. 160 kilo itu jarak Bogor kemana Pak? Hah? Jarak Bogor kemana? Ke Bandung ya, ke Bandung ya. Orang kalau
Kalau zaman sekarang kita jalan 160 km belum perang udah gempor duluan ya gitu. Jalannya pun udah capek. Nah disitulah Ali mendobrak benteng Haibah yang konon katanya pintunya itu 900 kg beratnya itu. Diangkat Pak Burhan sama Ali bin Abi Thalib, diangkat dibanting itu beratnya 900 kg. Itu angkat barbel sekarang berapa kira-kira biasanya? Yang pengangkat itu? Hah? Yang angkat yang suka diangkat ke situ biasa berapa Pak barbel itu beratnya? Itu artinya Ali, disitulah Ali itu terkenal. Pintu gerbangnya diangkat 900 kilo, dobrak sama Ali. Ada nggak umat Islam sekarang kuatnya kayak gitu Pak? Itulah kekuatan umat Islam. Makanya 1600 mendobrak mengalahkan yang 10. Lebih dahsyatnya lagi pasukan siapa? Pasukan Tariq bin Ziyad. Ya, yang dikenal dengan teori bakar kapalnya. Teori bakar kapal itu kalau dalam motivator itu artinya jangan dikasih pilihan, pasti anak kita itu cerdas katanya gitu. Jangan dikasih pilihan, pasti dia bisa. Lemah itu karena banyak apa? Banyak pilihan. Kalau nggak dikasih pilihan ya wah itu maju sukses. Itulah teori bakar kapalnya siapa? Tariq bin Ziyad. Ini lebih dahsyat lagi. Ya, pasukannya 12.000 melawan pasukan yang berapa? 100.000. Yang 100.000 itu adalah merupakan pasukan kafir yang terlatih dan terpilih. Karena gabungan dari 3 kerajaan. Roderick itu minta bantuan begitu. Terlatih, terpilih. Bahasa kitanya mungkin nggak tahu Kopassus, nggak tahu Kopaska gitu ya. Lawan yang berapa? 12.000. Tapi siapa yang menang kira-kira? Kaum muslimin. Nah, itulah dahsyatnya muslim pada saat itu Pak. Dahsyatnya muslim pada saat itu. Bukan hanya cerdas tapi memang kuat. Ini penting sejarah ya, transfer spirit. Ya kalau kata Dr. Fahmi Zarkasi itu, ya rektor Unida itu, generasi awal Islam ini adalah generasi pendobrak. Generasi keduanya adalah generasi pembangun. Generasi ketiganya adalah generasi Android, main handphone aja, Mobile Legendnya. Ayo, ya Islam itu generasi awalnya generasi pendobrak. Generasi keduanya pembangun, generasi ketiganya generasi apa? Android penggunanya. Nah, ini penting ya. Makanya kalau saya nanti kita bahas. Jadi saat ini kita akan membahas tentang ya hijrah bukan sebatas eksistensi, tapi hijrah itu adalah esensi. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi karena banyak sekarang itu ya hijrah menjadi tren, tapi hanya sebatas eksistensi. Sehingga kadang-kadang hijrahnya tidak terarah, malah salah kaprah. Ujung-ujungnya hijrahnya ke Indramayu, masuk ke Zaitun. Ini kan jadi kacau akhirnya rata-rata gitu ya. Jadi semangat tinggi luar biasa, akhirnya hijrahnya salah kaprah. Ya, malah masuk ke mana? Ke Zaitun gitu. Kacau yang ada gitu. Nah, jadi perlu ya bagaimana agar nanti hijrah kita terarah, tidak hanya sebatas eksistensi tapi harus sampai kepada esensi daripada hijrah itu. Jadi saya lihat dulu pertama dari sejarah pentarikan ya, sejarah pentarikan atau fikih tarik ya di dalam ajaran Islam. Jadi begitu Pak. Ya jadi sejarahnya, historisnya, dan ini adalah bagian daripada ijtihad. Ya, bagian dari ijtihad, metodologi ijtihadnya adalah maslahah mursalah kalau dalam konteks ilmu usul fikih. Karena nanti juga seperti itu Pak. Ya, seperti itu. Jadi maslahah mursalah itu adalah mengambil manfaat kebaikan sesuai dengan ya tujuan syariat, tetapi hal itu terlepas, terbebas dari teks, dari dalil Quran dan Sunnah. Itu namanya dalil maslahah mursalah. Walaupun ada yang menentang, tapi mayoritas menggunakan dalil itu. Ya jadi begitu. Maka dari penanggalan itu bisa terpatahkan otomatis. Tidak semua yang tidak dilakukan Nabi, tidak ada di zaman Nabi, otomatis kalau itu adalah sesuatu yang tertolak.
Nggak bisa seperti itu. Dan bukti konkretnya ada lagi. Bayangkan kalau misalkan ternyata tidak ada tahun Hijriah, bagaimana kita menentukan terkait dengan masalah ibadah kita? Bagaimana? Coba bingung nggak kita kira-kira? Kalau nggak ada tahun Hijriah kira-kira, haji kita kapan nanti? Puasa? Bingung kita menentukan. Bingung. Nah, makanya setelah ditentukan bahwa tahun itu dari hijrah Nabi, maka sekarang bulannya apa? Musyawarah juga mereka. Kalau bulan itu sudah ada, karena dalam surat yang ke-9 ayat 36 kan inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahron fi kitabillah. Bulannya sudah ada. Tapi kan adanya bulan belum adanya tahun kan juga bingung. Bapak beli kalender, nggak ada tahunnya, bulannya doang kira-kira itu. Ya. Nah, ini juga nanti bahasan para ulama, kenapa untuk waktu 30 hari namanya bulan. Makanya yang kita tentukan ketika mau menentukan bulan, ya lihat bulan. Karena istilahnya apa? Bulan. Bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan. Karena bulan, maka ketika mau menentukan bulan baru yang dilihat apa? Bulan. Kalau hari dari kata apa? Matahari. Makanya begitu kan? Makanya kalau mau menentukan tentang kapan bulan baru yang dilihat hilal, makanya namanya bulan. Ya, 1 bulan berapa? Kalau dalam Islam kan karena 1 bulan sekian, ada yang 30, ada yang 29. Kalau misalkan dalam Masehi 1 bulan berapa hari? Banyak lagi. Ada 28 hari, ada 30 hari, ada 29 hari, ada 31 hari. Karena kalau mereka kan 1 tahun 365, sekian hari dibagi berapa? 12 bulan. Jadi mereka 365 sekian dibagi 12. Makanya ketika dibagi 12 nggak rata, kan begitu saudara. 365 seperempat dibagi 12. Makanya nggak rata, ada yang 28, ada yang berapa? Ada yang 30, ada yang 29, ada yang 31. Kalau kita 1 bulan berapa hari? Pasti kalau enggak 32 gitu, makanya jadi karena 1 bulan gitu. Nah, jadi begitu sebetulnya ya. Jadi kalau makanya dalam Islam ada Qomariyah, ada Syamsiyah. Makanya hari kaitannya dengan matahari. Ya kalau misalkan terkait dengan bulan, itulah namanya bulan. Nah, jadi begitulah kurang lebih. Nah, ketika sudah diputuskan tentang tahunnya adalah dari hijrah Nabi, ini banyak sebetulnya ya alasan para sahabat itu kenapa hijrah dijadikan sebagai patokan. Ya, maka kemudian adalah terkait dengan bulannya. Kira-kira bulan pertama di dalam tahun hijrah itu apa? Bulan apa? Di antara 12 bulan yang ada, bulan yang mana nih yang mau kita putuskan sebagai bulan pertama? Bulan keduanya, bulan ketiganya, bulan keempatnya, dan seterusnya. Yang mana nih? Kemudian para sahabat diskusi lagi. Ada yang mengatakan gimana kalau bulan Ramadan? Ada lagi yang mengatakan hijrah ini kan dilakukan Nabi di bulan Rabiul Awal. Bagaimana kalau bulan Rabiul Awal? Ada lagi yang berpendapat bagaimana kalau bulan Sya'ban? Ada lagi yang berpendapat bagaimana kalau bulan Muharram? Ya, jadi kemudian Umar bin Khattab memutuskan Muharram. Ditanya sama sahabat, kenapa Muharram? Sedangkan hijrahnya itu adalah Rabiul Awal. Jadi para sahabat itu, Umar walaupun sebagai khalifah yang punya otoritas pada saat itu, Umar itu menerima masukan. Dan ketika dia memutuskan masih di debat, Umar itu masih menerima. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan para sahabat itu, terutama khalifah itu, bukan otoriter, bukan diktator, tapi berdasarkan musyawarah dan argumentasi. Kenapa kok ambil Muharram sebagai bulan pertamanya, sedangkan hijrah Nabi itu dimulai Rabiul Awal sampainya ke kota Madinah. Umar menjawab, pertama Muharram itu azam Rasulullah, niat Rasulullah untuk berhijrah sudah ada di bulan
Muharram itu pertama. Sehingga kita ambil di bulan ini. Yang kedua, ya, Muharram ini bulan setelah Dzulhijjah, setelah kaum muslimin haji. Setelah kaum muslimin pergi haji, selesai menjalankan haji, maka saat itu kaum muslimin pulang, dan ini momentum yang sangat tepat mereka untuk melakukan hijrah. Jadi setelah bertolak dari Mekah, mereka ini momentum yang tepat untuk melakukan hijrah. Karena hijrah itu nanti adalah bukan semata-mata perpindahan dari tempat yang satu kepada tempat yang lain, tapi hijrah itu adalah apa? Perubahan situasi, perubahan kondisi, perubahan perilaku. Makanya kata Rasul, al-muhajir mahajaro manahallahu anhu. Muhajir sejati itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan ada mengatakan la hijrata ba'dal fathi walakinna jihadun wa niyatun. Enggak ada hijrah setelah Fathul Mekah melainkan niat dan juga kesungguhan untuk selalu berbuat baik. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian diputuskanlah Muharram sebagai bulan pertama di dalam tahun Hijriah. Itu singkatnya tentang sejarah penanggalan atau fikih penanggalan di dalam Islam. Sampai saat inilah kita kemudian menikmati tentang tahun baru Islam. Makanya tahun baru Islam lebih pendek daripada Masehi. Kalau kita baru 1445, kalau Masehi sudah 2023. Karena dia belakangan diputuskan. Nah, jadi itu singkatnya ya tentang historis daripada penanggalan Islam. Ini menunjukkan kecerdasan sahabat dan juga kebijaksanaan Umar sebagai khalifah pada saat itu, dan itu baru terjadi sekitar tahun ke-17 Hijriah atau As-Sanah Sab'a Asyara, tahun ke-17 kenabian, ya, tahun ke-17 setelah Hijrah. Nah, itu karena Umar bin Khattab kan tahun 17 ya. Ya, lalu kita lihat dalam konteks kita saat ini, apa korelasi mengenang memperingati tahun Hijriah dalam konteks kita saat ini. Jadi begini, kalau kita baca tafsir, ada tafsir namanya tafsir kontekstual. Biasanya ada tafsir kontemporer. Pemahaman kontekstual itu, kata para ahli itu begini. Pertama adalah mengidentifikasi terkait dengan teks yang sesungguhnya. Ya, mengidentifikasi teks yang sesungguhnya. Misalkan ketika kita mau menafsirkan Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, ketika kita mau menafsirkan itu, maka kita tafsirkan, identifikasi apa makna taghayyur dalam ayat itu. Siapa pelaku taghayyurnya berdasarkan tafsir. Jadi berdasarkan tafsirnya kita harus sesuai dengan ilmu tafsir. Itu begitu. Atau misalkan begini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini kalaupun kita mau ditafsir kontekstual kan, maka kita harus betul-betul identifikasi apa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin dalam ayat itu. Jadi jangan sampai suka ngaco. Makna dasar, tafsir dasar belum dipahami, sudah kontekstualnya, oh Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau ada Quran dibakar, ada nabinya dihina, umat Islam ini diam we, rahmatan lil alamin. Sampai kadang-kadang orang Nasrani, orang yang lain pun kadang-kadang bisa menafsirkan Islam rahmatan lil alamin. Ini kan kacau. Makna dasar tidak diidentifikasi. Menurut pemahaman para ulama salaf seperti apa terkait dengan rahmatan lil alamin, tapi langsung diambil konteksnya, padahal tidak sesuai dengan teksnya. Ini yang berbahaya. Tapi kontekstual yang dimaksud adalah identifikasi tentang makna dasarnya, tentang pemahaman para ulama, baru konteks kita saat ini bagaimana. Nah, itulah yang disebut dengan kontekstual dalam perspektif tafsir itu begitu. Ya, jadi begitu. Sama terkait dengan hijrah. Kalau misalkan kita hijrah hanya dimaknai tekstual dan lugawi,
perpindahan dari Makkah ke Madinah, ya udah selesai berarti. Kan selesai berarti kalau begitu. Perpindahan dari kota Mekah ke Madinah. Berarti kan kata Nabi bahkan tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Berarti ketika tahun hijrah selesai, tidak ada lagi sejarah. Kelebihan ajaran Islam, Pak. Bulannya, tahunnya, semuanya memiliki makna, memiliki pelajaran yang sangat dasar, berbeda dengan bulan, tahun di luar daripada Islam. Itu kelebihan ajaran Islam. Jadi semuanya punya makna filosofis, semuanya punya ibroh pelajaran yang sangat dasar. Setiap peristiwa itu kelebihan Islam. Makanya kelebihan Islam itu ada di ajarannya, ada di ajaran. Apa ajaran Islam yang tidak mengandung makna filosofis? Apa ajaran Islam yang tidak mengandung hikmah? Semua mengandung hikmah. Penanggalan, penahunan, dan lain sebagainya. Makanya kan ada kitab khususnya yang ditulis oleh siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali, namanya adalah Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif membahas tentang bulan-bulan dalam Islam. Membahas tentang bulan-bulan dalam Islam. Ya, baik itu Muharram, apa bulan Muharram, ada apa di bulan Muharram, apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram, peristiwa apa aja yang terjadi di bulan Muharram. Semua itu namanya Lataiful Ma'arif. Dia membahas tentang bulan-bulan dalam Islam. Ya. Jadi dalam Islam itu luar biasa. Setiap bulannya pun memiliki makna, memiliki sejarah. Ada pelajaran yang bisa kita ambil, termasuk di dalam bulan Muharram. Jadi Islam ini syarat dengan sejarah, Pak. Dan sejarah itu yang disebut dengan fakta. Syarat dengan sejarah. Nah, terkait dengan hijrah pun begitu. Terkait dengan hijrah, makanya hijrah itu bisa dilihat dari sisi maknawi, bisa dilihat dari sisi lugawi. Ada hijrah sisi rugo, artinya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Ada hijrah dari sisi makna, artinya ada perubahan sikap. Berdasarkan hadis Nabi, al-muhajir man hajar manah Allahu anhu. Ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku. Maka dari sini, apa esensi daripada hijrah Nabi? Apa esensi daripada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Esensi daripada hijrah Nabi pertama, kalau kita lihat ayat tentang hijrah bahkan selalu dikaitkan dengan iman. Misalkan surat 9 ayat yang ke-20, ya, itu dikaitkan dengan iman. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad dengan harta, dengan nyawanya, itulah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang memiliki karakter-karakter pemenang. Jadi kalau ingin tahu karakter pemenang yang terjadi di umat Islam generasi awal itu adalah 3 karakter yang disebut dengan trilogi kemenangan dalam Islam. Karakter mukmin, karakter muhajir, dan karakter mujahid. Begitu. Iman, hijrah, jihad. Itu satu paket, Pak, nggak bisa dipisahkan. Ya. Implementasi dari keimanan adanya kesediaan dia untuk berhijrah. Makanya orang yang berhijrah pada masa Rasulullah kurang lebih sekitar 70 atau 80 orang itu, dia rela meninggalkan apapun yang dimiliki di Makkah demi menyelamatkan iman. Karena mereka hijrah itu memang untuk menyelamatkan iman, untuk meningkatkan iman. Itu kan dasarnya. Dan dasar hijrahnya itu adalah apa? Iman. Nggak bisa kalau misalkan dia hijrah tidak dasar iman. Misalkan ada seseorang, ada seorang karyawan kerja di sebuah perusahaan, misalkan perusahaan itu mengandung kemaksiatan dan ribawi, atau dia jadi manajer di pabrik minuman keras, gajinya 100 juta misalkan. Fasilitasnya, mobil dinasnya mobil Alphard, rumahnya bagus, gaji gede. Ketika dia sudah tahu tentang kerja di pabrik minuman keras itu misalkan adalah haram, pas dia sudah ngaji ternyata haram. Sementara sisi lain dia punya fasilitas yang apa? Yang wah. Dan di sisi lain juga dia punya tanggung jawab terhadap istri dan apa? Anak. Saya tanya kira-kira, kalau bukan dasarnya iman, berani nggak dia meninggalkan fasilitas itu? Sementara dia harus meninggalkan itu, berhenti, dan sementara dia mau kerja di mana belum jelas. Kalau bukan dasarnya iman, berani nggak dia kira-kira? Nggak berani. Berat.
harus meninggalkan posisi yang zona yang aman, yang enak, yang nyaman, sementara dia keluar dari situ belum jelas, sementara kewajiban sudah pasti gitu kan. Punya istri, punya anak dan sebagainya. Kalau bukan karena iman dasarnya, dia nggak bakalan bisa hijrah. Nggak bakalan dia bisa hijrah. Kalau dasarnya bukan apa? Bukan. Ternyata dari Sulaiman juga kan begitu. Dia berhijrah dari rocker, ya. Rocker ini jangan disalahartikan, Pak. Karena sekarang ada disalahartikan rocker, rondo keren kata gitu. Gitu kata gitu ya. Jadi sekarang itu ada banyak rocker Pak ternyata gitu. Ya, apa Pak? Nah, jadi gitu. Jadi rocker, rondo keren katanya gitu. Jadi saya waktu itu pas saya kumpul dengan para ustadz itu ceritanya di Cianjur, ada kiai ya, dia santrinya kecil-kecil menghafal Quran, anak yatim lah ya, santrinya anak yatim, gratis, kecil-kecil. Ternyata salah satunya dia bisa berjalan begitu dan sebagainya, itu pas datang ustadz kata kiai itu datang pakai alpat, ada ini, ternyata rata-rata mereka ada janda. Dinamanya rocker rondo keren kata gitu. Jadi aktivitasnya santunan apa dan sebagainya, dilampiaskan untuk senantiasa mensupport pesantren-pesantrennya ini gitu. Ya luar biasa kayak begitu kalau ada pasukannya ya gitu ya. Jadi jadi lupa tuh gara-gara bahas itu saya. Bahaya ini kayaknya ya. Ya Pak Andika ya, kacau ini kalau udah begini ya. Apa tadi sejarahnya? Jadi gitu, esensinya apa hijrah itu? Yang esensi. Nah, dilihat dari situ, hijrah itu begitu, dasarnya harus iman. Tapi kalau bukan dasar iman, gak bakalan bisa orang melakukan itu. Amanu makanya. Ya aman. Bahkan orang ketika dasarnya iman, jangankan meninggalkan harta kampung halaman, mengorbankan nyawa pun dia berani. Contoh siapa kira-kira? Siapa syahid pertama dalam sejarah Islam? Ya. Siapakah orang yang mati syahid pertama? Ya. Syuhada pertama dalam sejarah Islam itu siapa Pak kira-kira? Syuhada pertama dalam sejarah Islam itu kata sejarawan adalah Sumayyah. Sumayyah itu adalah keluarga dari siapa? Dari keluarga Yasir. Anaknya namanya Amr, ibunya namanya Sumayyah. Jadi syuhada pertama dalam sejarah Islam adalah Sumayyah. Kenapa Sumayyah dijadikan syuhada pertama? Karena Sumayyah itulah yang diancam bahkan dibunuh untuk melepaskan iman. Karena saat itulah Amr bin Yasir, Amr pura-pura keluar dari Islam. Itulah muncul ayat, bagaimana kalau saya pura-pura menyatakan kekufuran padahal hati saya berada dalam keimanan. Dia tanya kepada Rasul, tapi Rasul mengatakan itu tidak apa-apa, tetap dikatakan beriman untuk menyelamatkan keimanan. Tapi kalau Sumayyah nggak mau, jangankan dia sesungguhnya pura-pura pun nggak mau, sampai dia hanya dibunuh. Itulah syuhada pertama dalam sejarah Islam, keluarga Yasir. Apalagi sampai meninggalkan, apalagi harus meninggalkan uang, meninggalkan rumah, meninggalkan apa? Mereka tinggalkan. Itulah dasar hijrah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Jadi dasar hijrah itu begitu. Ya, satu itu. Makanya hijrah itu menyelamatkan iman. Dan hijrah penegasan artinya tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi manusia selain daripada keimanan. Jadi harta, keluarga, rumah, lingkungan tidak ada bandingannya dibandingkan dengan apa? Dengan iman. Ini poin pertamanya sebetulnya. Ya, jadi hijrah itu harus dasarnya iman dan dalam rangka menyelamatkan apa? Iman kita. Satu. Nah, yang kedua, hijrah ini Pak, penegasan bahwa Islam itu disebarkan oleh Nabi dengan dakwah. Karena selama 13 tahun di Mekah Nabi itu dakwah. Bahkan Nabi ketika datang ke Madinah pun belum mengangkat senjata. Ayat yang memerintahkan perang kepada Nabi, konon kalau saya nggak salah ya, ayat yang mengizinkan perang kepada Nabi itu ternyata tahun kelima setelah hijrah. Tahun kelima setelah hijrah, bayangkan. Jadi 13 tahun di Mekah tidak pernah perang.
saudara diintimidasi, dikriminalisasi, dan selalu diancam dengan kematian. Kemudian hijrah Nabi ke Madinah. Dan di Madinah pun Nabi membangun masyarakat, dan baru diizinkan konon setelah tahun kelima hijrah baru ada ayat udzina lil ladzina yuqatilunahum bi annahum zulimu. Kalian diizinkan perang karena kalian diapain? Zalim. Bayangkan kayak begitu. Jadi kalau misalkan ternyata ada tuduhan Islam disebarkan dengan darah dan haus darah, lihat tentang sejarah hijrah. Makanya momentum hijrah ini harus diekspos, Mas. Jadi nggak jadi masalah diperingati kita. Tahun baru Islam itu diperingati, Pak. Diceritakan tentang sejarahnya supaya dunia tahu kalau Islam itu ternyata agama yang disebarkan dengan apa? Dakwah. 13 tahun ditambah 5 berapa berarti? Ya kan? 18 tahun tidak pernah angkat senjata. Baru tahun-tahun terakhir ketika kita mau jahit, baru di situ diizinkan berperang, itu pun karena kezaliman yang sudah luar biasa. Jadi bagaimana mungkin Islam disebarkan dengan darah, sementara dia yang terintimidasi sampai harus meninggalkan kota, kampung kelahirannya sendiri. Ini kan begitu, Pak. Tapi kan sekarang itu kan di framing. Seolah-olah Islam ini ketika melawan dia disebut dengan apa? Teroris lah, anarkis lah, radikalis lah, dan lain sebagainya. Tapi ketika diam, orang melakukannya sewenang-wenang. Nah inilah momentum hijrah. Makanya hijrah itu perlu diekspos. Makanya saya pahami di dalam surat yang ke-22 ayat 32. Sebetulnya memperingati tahun baru Islam itu boleh. Bahkan kalau saya pikir dianjurkan berdasarkan surat 22 ayat 32. Coba baca. Gimana kita cara memahami ayat itu? Gimana cara memahami ayat itu? Dzalika wa may yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari hati yang bertakwa. Orang kita disuruh untuk mengagungkan syiar Allah. Saya tanya kira-kira bulan Muharram itu bagian dari syiar Allah bukan? Bulan Muharram itu bagian dari syiar Allah bukan? Syiar Allah. Apa yang disebut dengan syiar Allah? Tanda keagungan Allah, kebesaran Allah. Kalau itu diingatkan, kita akan tergerak untuk senantiasa mengagungkan Allah. Apa syiar Allah itu? Syiar Allah itu bisa berbentuk ibadah, mahdoh, seperti azan, sholat, haji, itu syiar Allah. Syiar Allah itu bisa berbentuk tempat, seperti sofa dan marwah. Syiar Allah itu bisa berbentuk waktu, seperti bulan Ramadan, Muharram, Rajab, itu syiar Allah bisa berbentuk waktu. Bahkan syiar Allah itu bisa berbentuk benda seperti hewan ternak, hewan kurban. Itu namanya syiar Allah. Nah, ketika itu ada syiar Allah, maka perintahnya dalam ayat ini apa? Yu'azzim. Apa yu'azzim itu artinya? Agungkan. Apa makna agungkan kira-kira? Makna agungkan apa? Makna mengagungkan, kata Fakhruddin Ar-Razi, satu, ihtifalkan. Ihtifal itu dirayakan, disemarakan. Semarakan. Makanya ketika bulan Muharram harus semarak dari besar, dari depan tuh al-falah pasang umbul-umbul. Selamat tahun baru Hijriah. Semarakan, ihtifal makna yu'azzim pertama. Yang kedua apa makna yu'azzim itu? Iltizam, kata Fakhruddin Ar-Razi. Peringatkan, peringati supaya orang sadar. Yang ketiga apa? Itsmam, sempurnakan. Lakukan hal-hal yang bermanfaat dan mengandung kemaslahatan. Itu terkait dengan sikap kita terhadap syiar. Itu yang kedua, esensinya begitu, bahwa Islam disebarkan dengan dakwah, bukan dengan darah. Karena Islam ini adalah agama apa? Agama dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ada 3 metode dakwah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Surat yang ke-16 ayat 125. 1, seru manusia ke jalan Allah. 1, bil hikmah, dengan cara hikmah. Hikmah itu kata para ulama adalah dengan cara yang ma'ruf. Ya, khatibun nas ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar kemampuan dan pemahaman masyarakat. Itu hikmah namanya. Yang kedua adalah wal mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Retorika yang baik, cara yang baik. Maka dalam hal ini perlu ada disebut dengan psikologi dakwah. Jadi Nabi itu
Ya, psikologi dakwahnya luar biasa. Ada orang yang datang kepada Nabi, "Ya Rasul, apa itu Islam?" Kata Nabi, "Islam itu kau berkata jujur." Itu aja. Yang Nabi hadapin kan orang yang kacau gitu, cuma jujur aja. Ngomong kayak begitu Nabi, dia masih maksiat, dia masih mabok, dia ini. Pas ketika dia mau mabok, dia ngomong, "Aduh, kalau nanti aku ketemu Nabi, ya ditanya, masih mabok kagak? Kalau aku bilang masih, aku sudah Islam. Kalau aku bilang enggak, Islam itu syaratnya jujur." Enggak jadi dia mabok. Mau masuk tempat maksiat perjudian, dia mau judi, ingatlah, waduh, aku sudah Islam, kata Nabi harus jujur. Kalau nanti aku ketemu Nabi lagi ditanya, "Kamu masih judi?" Aku bilang iya, aku malu. Aku bilang kagak, aku nanti nggak Islam, keluar Islam, karena aku nggak jujur, nggak jadi. Jadi Rasul itu luar biasa bil hikmahnya. Ya, bil hikmahnya luar biasa. Khatibun nas ala qadri uquli. Kemudian wal mau'izatul hasanah, dengan nasihat yang baik. Ya, retorika dakwah dan sebagainya. Nasihat yang baik. Karena kadang-kadang begini, tujuan yang baik, materi yang baik disampaikan dengan cara yang tidak baik, kadang-kadang penerimaannya juga tidak baik. Makanya kalau dalam teori pendidikan ada istilah apa? Kalau dalam teori pendidikan ada istilah at-tariqah ahammu minal maddah, bahwa metode lebih penting daripada materi. Kemudian wal mudarris ahammu minat tariqah. Tapi ada juga guru lebih penting daripada metode. Mau metodenya sebagus apapun, gurunya belak mah belak teh susah gitu. Tapi ada lagi yang lebih penting dari itu, wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Ruhnya seorang guru lebih penting daripada guru. Makanya dalam Islam itu Pak, pelajaran itulah sebabnya kenapa harus talaki itu begitu. Karena di situ ada transfer ruhiyah. Transfer ruhiyah inilah yang akan melahirkan keberkahan. Tapi kan kalau dalam teori barat, ilmu itu cukup dipindahkan dari flash disk yang satu ke flash disk yang lain gitu. Nah, di copy, flash disknya di copy ya. Jadi begitu, makanya thariqah lebih penting daripada materi, ya, guru lebih penting daripada metode. Tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu apa? Ruhnya guru lebih penting daripada gurunya sendiri. Makanya pengaruh itu Pak, pengaruh itu sangat bergantung kepada 3 huruf di belakangnya. Pengaruh gitu. Kalau enggak ada 3 huruf di belakangnya jadi pengah gitu. Makanya orang yang kadang-kadang ngaji belajar jadi pengah karena nggak ada apanya Pak, nggak ada huruf. Gitu. Pengaruh itu sangat bergantung 3 huruf di belakang. Ya, kalau nggak ada 3 huruf di belakangnya jadi pengah. Ini pengah masih saya ngaji kayaknya gitu ya. Oh kan nggak ada 3 huruf di belakang. Jadi dia kalau ada 3 huruf di belakang baru jadi apa? Pengaruh. Sama orang tua kepada anak, supaya kita berpengaruh harus pakai apa? 3 huruf belakang harus pakai. Nah, jadi begitu. Ya, itu yang kedua. Baru di situ apa? Wajadilhum billati ya ahsan. Boleh berdebat dengan cara yang baik. Ya, makanya kalau di jurusan dakwah ada materi debat. Ya, di jurusan dakwah KPI namanya, Komunikasi Penyiaran Islam. Itu ada mata kuliah namanya mata kuliah debat. Ya, mata kuliah debat. Ya, debat untuk apa? Ya, debat untuk berdakwah, Pak. Sahabat-sahabat Nabi itu kan jago-jago dalam berdebat. Para ulama-ulama kita itu dalam berdebat luar biasa. Jadi jangan dipikir para ulama kita itu ulama-ulama yang apa namanya? Yang bodoh. Nu'man bin Sabit, ya, nama asli daripada Imam Ibu Abu Hanifah. Itu Nu'man bin Sabit itu cerdasnya luar biasa. Pernah suatu saat Nu'man bin Sabit itu diajak debat oleh orang ateis kan, tentang masalah Tuhan. Ya, kata orang ateis, "Hei Nu'man,
dalam keyakinanmu semua yang ada ini, semua yang ada ini ada penciptanya, betul? Kata Nu'man bin Sabit, ya. Tidak ada satupun di dunia ini melainkan pasti ada yang menciptakan. Baik, kalau semua ada yang menciptakannya, saya ingin tanya, yang menciptakan Tuhan kamu itu siapa? Aku butuh jawaban akalmu, bukan jawaban dalil kan? Karena aku gak percaya dalil, gak percaya Quran, gak percaya Sunnah. Aku butuh jawaban akal. Kalau semua yang ada penciptanya, lalu siapa yang menciptakan Tuhan kamu? Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah santai saja. Kata Nu'man begini, dari angka berapa 4 itu berasal? Ya 2 tambah 2, bisa juga 1 tambah 3 jadi 4. Dari angka berapa 5 itu berasal? Ya bisa 3 tambah 2, bisa 4 tambah 1. Dari angka berapa 20 itu berasal? Bisa 10 tambah 10. Lalu dari angka berapa 1 itu berasal? Kata siapa? Kata Nu'man bin Sabit. Dari angka berapa 1 itu berasal? Dia bingung kan? Gak ada asalnya, ya 1 ya 1. Kalau urusan angka saja ada dia tapi gak ada asalnya, bagaimana dengan urusan Tuhan? Jadi semua angka itu ada asalnya. 4 ada asalnya, 3 ada asalnya, 2 ada asalnya, 10 ada asalnya. Tapi 1 asalnya dari berapa? Ya, dia bingung. Apalagi terkait dengan Tuhan. Jadi semua alam ini ada yang menciptakannya. Tapi kalau Tuhan nggak ada yang menciptakan, karena Dia adalah penciptanya. Begitu. Jadi cerdas-cerdas seperti itu. Contoh, Ali bin Abi Thalib didatangin pendeta Yahudi, diajak debat. Kata pendeta Yahudi datang, ada pendeta Yahudi beberapa orang datang kepada Ali, kau pernah melihat Tuhanmu kagak? Kata pendeta Yahudi, kau pernah melihat Tuhanmu kagak? Kata Ali, nggak pernah aku melihat Tuhan. Diketawain sama pendeta Yahudi, bagaimana mungkin kau menyembah sesuatu, kau sendiri belum pernah melihat sesuatu itu? Ali biasa aja. Kata Ali, aku tidak pernah melihat Tuhanku dengan kasat mata, dengan mata ini, tapi aku melihat Tuhanku, merasakan Tuhanku dengan mata hatiku. La yudrikuhul absar walakin yudrikuhul basirah. Dia tidak dijangkau oleh mata fisik, tapi dia dijangkau oleh mata hati. Artinya Ali di situ sudah paham, ada sesuatu yang physically, ada sesuatu yang metafisik. Kok pernah lihat kentut kagak? Balik, bentuknya kayak gimana? Lonjong atau gepeng? Warnanya kayak gimana? Kan artinya dia perlu orang benar. Tapi percaya nggak kau kalau kentut itu ada? Pak, pernah melihat kentut nggak Pak? Jujur, pernah melihat kentut nggak kira-kira saya tanya? Tapi percaya nggak kentut itu ada? Apa yang menyebabkan kentut itu kita tahu kentut itu ada? Hah? Ketahuan adanya kentut pakai apa Pak kira-kira? Jangan pakai mata lah, pakai hidung. Indra kita itu kan banyak sama. Kalau saya ngasih contohnya gini Pak, kalau Bapak mau bikin sambal, untuk mengetahui, untuk memilih alat-alat bumbu-bumbunya dan apa bahan-bahan sambalnya pakai mata. Cabai gimana, bawang gimana, gula, tomat, terus garam, masukin. Tapi kalau sudah bahan-bahan itu dicampur, diaduk, hancur, di blender sampai halus, kira-kira sambal ini kurang apa? Jangan pakai mata lagi Pak. Ini kira-kira kurang apa nih? Mata. Jangan pakai mata lagi kalau sambal itu sudah di blender, sudah halus. Karena itu bukan urusan mata lagi, bukan bagian mata lagi, bukan wilayah kerja mata lagi. Kalau Bapak ingin mengetahui sambal ini kurang apa, Ibu ingin mengetahui sambal ini kurang apa, pakai mata, atau terjadi nyambel, pakai lidah. Itulah kehebatan lidah. Lidah itu walaupun dia sudah bercampur, sudah rapi, sudah ini, sudah, tapi dia ini kurang apa nih? Itulah toolnya begitu. Jadi jangan salah alat. Kalau misalkan kita ingin tahu tentang bagaimana ini udara suhu ini, jangan pakai alat kompas. Walaupun kompasnya 1 miliar nggak bakalan ketemu. Tapi cukup pakai apa?
termometer. Walaupun 100.000 kita bisa baca berapa suhu ini, tekanannya, kan begitu. Cerdas sahabat-sahabat itu Pak, bukan orang-orang biasa. Bukan orang-orang biasa sahabat itu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Coba kita baca tentang perdebatan mereka dengan orang-orang ateis, dengan orang-orang Yahudi. Kalah itu orang-orang Yahudi berdebat dengan Ali seperti itu. Ya, kalah orang Yahudi itu berdebat dengan Ali seperti itu. Jadi artinya memang Islam itu wajadilhum billati hiya ahsan. Karena ya ateis itu kan menurut dia aja pintar padahal mah bodoh. Jadi begitu. Jadi itu Islam dari awal disebarkan bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Terakhir, udah masuk ini belum? Suruh belum Pak? Nah, masih ada ya. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, esensi hijrah itu adalah merupakan bukti nyata kalau Islam itu adalah problem solver. Dia adalah merupakan solusi bagi masyarakat yang tidak berperadaban pada saat itu. Bukan troublemaker, dia bukan masalah, bukan pembuat onar, tapi Islam itu adalah menyelesaikan masalah. Disinilah nanti pentingnya Pak, bagaimana nanti Arab pra-Islam, Arab pasca Islam. Bahkan disitulah nanti dijelaskan, digambarkan dengan detail bagaimana cara Rasulullah membangun sebuah peradaban, membangun sebuah masyarakat. Itu luar biasa Pak. Potretnya jelas. Datang ke Madinah. Saya tanya, pas datang ke Madinah yang dibangun apa kira-kira? Yang dibangun apa Pak? Istirahat dulu kan di Kuba kan? Ketika di Kuba yang dibangun apa? Masjid Kuba. Datang ke Madinah, yang dibangun di Madinah apa? Masjid Madinah. Jadi Rasul ketika datang ke tempat hijrahnya bukan rumah dinas dulu Pak yang dibangun. Bahkan bukan rumah pribadinya dulu, tapi apa? Masjid. Ini step by stepnya Rasul di dalam membangun masyarakat itu jelas sekali. Maka yang dibangun pertama adalah masjid sebagai institusi negara pada saat itu. Makanya kalau di dalam fikih istirahnya Faris itu masjid di zaman Rasul itu multifungsi. Jadi masjid itu bukan hanya tempat ibadah mahdoh. Tapi di zaman Rasul itu masjid itu ada MPR, ya. Jadi Majelis Permusyawaratan Umat, MPU lah ya, jangan MPRD. Majelis Permusyawaratan Jadi problematika umat semuanya dimusyawarahkan di mana? Di masjid. Bahkan masjid di zaman Rasul itu jadi universitas, madrasah Rasulullah. Disitulah para sahabat itu dididik, ditarbiyah, kuliahnya di situ. Makanya kalau Bapak ke Madinah, ya, ada di belakang makam Rasul, nempel dengan pintu Jibril, itu ada namanya, disebut dengan ada bangunan. Kalau misalkan kita berdiri, saya berdiri, bangunan itu segini, selutut bangunan. Ada yang tahu nggak? Belakang belakang makam Babu Jibril, nempelnya ke Babu Jibril. Babu Jibril itu kan yang aslinya kan di sini ditutup. Terus Babu Jibril yang dibuat baru itu kan baru dibuka. Itu ada bangunan segini nih. Paling cuma mungkin berapa lah? Mungkin 100 meter persegi atau berapa itu. Itu ada bangunan segitu. Itu namanya Ashabus Suffah. Apa namanya? Ashabus Suffah. Disitulah Abu Hurairah, sahabat Nabi yang lain, dia diajarkan belajar di Nabi. Jadi itu namanya Ashabus Suffah. Disitulah ada pintu Jibril. Jibril bolak-balik menyampaikan wahyu. Ada yang tahu nggak kira-kira? Berapa kali umroh nggak tahu tempat itu? Kartu itu nggak gitu ya? Hah? Itu Ashabus Suffah. Kenapa Ashabus Suffah itu nggak dibongkar? Karena itu mengandung historis yang luar biasa. Itulah kalau kata menurut ulama, kata sufi itu diambil dari Ashabus Suffah. Situ Ashabus Suffah. Ya, ada Ashabus Suffah. Belum tahu Ustaz Abdul Rahman. Itu Ashabus Suffah. Jadi kalau saya kalau nggak kebagian ke Raudhah, saya masuk ke situ. Jadi bangunnya disitulah para sahabat talaki dengan Rasulullah. Abu Hurairah, Umar, Ashabus Suffah talaki mereka di situ dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan disitulah Jibril bolak-balik menyampaikan wahyu itu kepada Nabi. Salah satunya makanya ada babu Jibril, pintunya Jibril, karena Jibril situ. Itu namanya ashabus suffah. Ya, ada ashabus suffah. Nah, jadi nanti kalau lagi umroh lagi langsung tanya, di mana ashabus suffah? Ya, di mana ashabus suffah? Buktikan nanti di situ. Makanya Pak, kalau kita ngelihat Madinah saat ini, ya ngelihat Madinah, saya tanya kira-kira, Bapak tahu nggak batas Masjid Nabawi yang dibangun Rasul yang di mana kira-kira? Batas Masjid Nabawi yang dibangun Rasul yang mana kira-kira? Ya, Raudhah dan agak mundur sedikitnya ada tulisan tuh Masjid Nabawi Qadim itu. Ada tulisannya. Kan kalau misalkan kita masuk itu ke situ kan ada apa namanya? Ada semacam renggang, semacam dikasih payung, betul nggak? Itu ada tulisan tuh jelas tuh di situ. Masjid Nabawi pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Kemudian diperbaiki pada masa pemerintahan Utsman, Turki Utsmani. Jadi kalau misalkan kita nongkrong di situ, kemudian ada Masjid Nabawi di situ, nah kita kelihatan tuh. Ya, jadi kita oh inilah masjid di zaman Rasul cuma segini gitu dibangun. Jadi begitu. Tembok umumnya masih ada. Hah? Tembok umumnya masih ada. Masih ada tuh. Masih ada tembok dulunya. Nggak dihilangkan karena itu historis namanya. Itu banyak. Jadi makanya kalau misalkan kita itu panas karena ketika kita di sana kita bayangkan kepada 14 abad yang lain, ruhnya itu lain. Sama ketika di Masjidil Haram itu, kalau kita ngelihat Masjidil Haram sekarang kan ruh sejarahnya itu udah nggak ada. Tapi ketika kita baca Masjidil Haram dari pertama dibangun Nabi dan sebagainya sampai sekarang, kita akan terasa ruh getarannya itu akan terasa. Jadi makanya nanti Pak Ju kalau mau pesan Albi harus ngajak Ustaz Sukron gitu aja. Nah, jadi karena memang sejarah itu begitu, sejarah itu penting, ya sejarah itu penting bukan hanya sebagai nostalgia ya saya katakan tadi, tapi transfer ruh nanti kepada kita, transfer ruhnya, ya jadi bukan hanya sebagai nostalgia masa lalu, ya romantisme masa lalu bukan romantisme, bukan nostalgia. Esensi sejarah itu adalah transfer ruhnya terhadap kehidupan kita. Jadi begitu dibangun. Apa yang dibangun oleh Rasul? Masjid, Pak. Dan masjid di zaman Rasul, Masya Allah. Bahkan saya pernah dengar seminar tentang masjid. Saya dengar dari profesor, masjid di zaman kekhalifahan. Kemudian menara yang seperti kita tinggi ini ternyata bukan tempat speaker, Pak. Bukan tempat toa. Karena dulu belum ada toa. Jadi menara ini ternyata dijadikan sebagai fungsi kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial. Bahkan ketika itu kenapa azannya Bilal bin Rabah itu selalu di tempat yang ketinggian? Itu ternyata bukan hanya semata-mata azan. Itu semata-mata fungsi kontrol sosial. Nanti diperintahkan Rasul untuk memandangi masyarakat sekitar masjid. Jadi kalau dimarakan kelihatan, di Yasin ada berapa kakak, dilihatin diteropong, Pak. Wah, rumah itu kayaknya nggak ngebul-ngebul tuh. Tadi subuh dikontrol nggak ngebul, nggak ada asap. Zuhur dikontrol nggak ada asap. Disamperin. Pas sudah disamperin, kenapa aku lihat rumah ini nggak ada kebulan asap? Kami tidak ada yang dimasak, nggak ada yang bisa dimasak. Sehingga kami tidak masak. Tidak masak dari pagi sampai zuhur. Kemudian diambilkan dari Baitul Mal, kasih makanan kepada baru ngebul. Kalau sekarang emang nggak kelihatan ngebul, Pak. Pakai gosen semua orang. Mau goku gitu. Kan nggak ada makanan. Jadi begitu. Jadi luar biasa masjid pada saat itu. Dahsyat saat itu. Jadi memang luar biasa. Itulah masjid di zaman Rasul multifungsi. Nah, sekarang fungsi masjid hanya sebagai tempat ritual saja. Bagaimana akan bisa memberikan alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, sementara fungsinya dipersempit hanya fungsi untuk ibadah ritual saja. Nah, ini yang perlu digali ya dari esensi hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hijrah Nabi itu gambaran kepada kita bagaimana cara membangun sebuah peradaban dalam ajaran Islam, dan potretnya sangat jelas sekali dari datang apa yang dibangun, kemudian apa yang dilakukan, terus sampai Madinah dinobatkan sebagai negara modern pertama dalam sejarah umat manusia, kata Robert N. Bella dan Gustave Le Bon, seorang ilmuwan Prancis dan juga Amerika. Jadi begitu.
Itu barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Oh iya, maksudnya. Saya penasaran nih, kaitan penanggalan Islam. Ya, Kalau dari zaman dulu Idul Fitri, Idul Adha itu selalu beda. Kenapa satu Muharram belum pernah beda? apa? Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu selalu beda, sering beda. Tapi satu Muharram belum pernah beda. Ya. Kenapa bulan Muharram nggak beda? Nggak ada isbatnya kayak gitu. Ada isbatnya nggak kira-kira? Kapan isbat Muharram kira-kira? Hah? Nggak ada, karena nggak ada yang Jadi kalau Muharram kita kaitannya nggak ada isbatnya, semuanya menggunakan hisab kayak gitu ya. Harusnya kan kalau misalkan ada hal-hal yang terkait dengan masalah ibadah di dalamnya, karena di Muharram itu kan ada ibadah juga sebetulnya. Apa ibadahnya di Muharram? Puasa tanggal 10 Muharram. Tapi karena ini tidak terlalu bukan masuk dalam kategori wajib, ya, tidak dalam kategori yang wajib, ya, yang harus seperti di haji kan ada ibadah hajinya. Di Idul Fitri kan ada istilah puasanya gitu. Puasanya wajib atau puasa wajibnya kapan berakhirnya. Nah, sementara ketika di bulan Muharram karena tidak ada yang bahasa kitanya mungkin kalau wajib esensinya, yang substansinya banget gitu. Sehingga ini kadang-kadang tidak dilakukan isbat. Jadi isbat itu kalau bahasa kitanya kalibrasi karena terkait dengan masalah ada kewajiban yang harus dilakukan pada hari itu. Di antara bulan-bulan itu. Karena ada kewajiban yang harus dilakukan, kalau tidak terpenuhi syaratnya, tidak terpenuhi rukunnya, maka kewajiban bisa rusak, kewajiban itu bisa batal, maka disitulah perlu ada kalibrasi ulang. Kalibrasi ulang itulah disebut dengan isbat namanya, verifikasi bahasa kitanya. Walaupun sudah ditentukan berdasarkan hisab, tapi perlu divalidasi, perlu diverifikasi. Tapi di bulan Muharram kayaknya karena enggak ada yang perlu diverifikasi dan validasi, karena tidak ada sesuatu yang wajib secara mutlak, makanya mungkin tidak dilakukan isbat atau validasi verifikasi. Kayaknya seperti itu. Makanya tidak ada perbedaan karena nggak ada yang isbat gitu masalahnya. Ya, sekarang 17 Agustus harusnya diisbat juga gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan semuanya nanti diisbat nanti repot. Jadi kenapa bisa lakukan itu? Isbat itu karena memang perlunya verifikasi, validasi. Kenapa perlu verifikasi dan validasi? Karena di situ ada sesuatu yang harus dilakukan dan itu wajib maksudnya. Itu aja sih. Ya, jadi akhirnya semuanya ya udah berdasarkan terhadap hisab yang sudah dilakukan. Jadi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Cukup lah ya. Mari kita tudang hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.